Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Nama dosen Bapak Pratama Sandi Alala. Perkenalkan, nama saya Aldian Setiarik Nugroho, NPM 01 2019 105846. 3. Nama saya Sufi Mirna Muawana, NPM 01 2019 105893. Nama saya Fatur Rozi, NPM 01.2019.1.05835. Nama saya Muhammad Iqbal Nasrullah, NPM 01 2019 105847. Perkenalkan, saya Fajar Prasetya, NPM 01.2019.1.05852. Nama saya Muhammad Faru Rozi, NPM 01 2019 105972. Perkenalkan, nama saya Arif Priyono, NPM 01 2019 105866. Materi dari kelompok kami yaitu kalimat efektif. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan dari penutur atau penulis kepada pendengar atau pembaca, dan kalimat tersebut dapat dipahami secara jelas dan tepat oleh para pendengar atau pembaca. Selanjutnya yaitu kriteria kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa kriteria, yaitu diksi dan gramatikal. Yang pertama kita bahas adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dalam sebuah kalimat. Yang kedua, gramatikal. Gramatikal berarti kalimat yang menerima proses imbuhan, reduplikasi, dan komposisi. Kaidah gramatikal dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama afiksasi prefiks, yaitu awalan. Imbuhan awalan biasanya melekat pada awal kalimat, seperti contoh ada kata rusak, bisa menjadi merusak. Beberapa contoh dari awalan adalah me, ber, per, di, ke, per. Lanjutan dari kaidah gramatikal yang kedua yaitu afikasi infiks atau sisipan adalah awalan yang harus melekat di tengah morfem dasar, misalnya a, l, em, dan er. Salah satu contohnya yaitu a plus dulu kalau digabung menjadi dahulu, atau em plus tali kalau digabung menjadi temali. Yang ketiga afikasi sufiks atau akhiran, yaitu awalan yang melekat di akhir morfem dasar, misalnya an, nya, kan, dan i. Contoh kata yaitu makanan, bukunya, jadikan, dan lain-lain. Yang keempat, afikasi konfiks atau awalan dan akhiran, yaitu awalan yang melekat pada awal dan akhir morfem dasar, misalnya mekan, beran, kean, dan dikan. Contoh katanya yaitu bersenjatakan, kedatangan, disiarkan, dan lain-lain. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan yang baik. Kesatuan gagasan diwakili oleh subjek, predikat, dan objek. Kesepadanan kalimat memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas, menghindari pemakaian kata bagi, untuk, sebagai contoh. Yang pertama, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Salah. Yang benar adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Saya akan melanjutkan dari Mas Rozi tadi, yaitu kesepadanan kalimat efektif memiliki ciri-ciri, yaitu antara lain nomor 2, tidak terdapat subjek ganda. Contohnya 1, penyusunan laporan itu saya. Salah. Contoh yang kedua, dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Yang benar. Nomor 3, kata penghubung antar kalimat tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contohnya 1, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu yang salah. Yang betul, kami datang
agar terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nomor 4, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang contohnya bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. B. Keparalelan atau paralelisme bentuk adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Jika verba juga seperti itu. Contohnya, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luwes. Itu yang salah. Yang benar, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luwes. C. Ketegasan makna adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Cara membentuk ketegasan antara lain yaitu 1. Meletakkan kalimat yang ditonjolkan itu di depan atau di awal kalimat. Yang nomor 2, membuat urutan kata yang bertahap. Yang nomor 3, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Untuk melanjutkan keterangan dari Mas Iqbal. D. Kehematan adalah hemat adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara pemakaian superordinat pada hiponim kata. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Kemudian E, kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Kemudian F, kohesi atau kepaduan gagasan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kelompok kata-kata yang membentuk kalimat itu. Kesalahan yang seringkali merusakkan kohesi adalah penempatan kata depan, kata penghubung, atau keterangan aspek yang tidak sesuai. G, koherensi atau penalaran atau logika adalah gagasan yang tersusun secara runtut dan logis. Kemudian subbab yang terakhir adalah unsur-unsur kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam bentuk lisan maupun tulisan yang memiliki arti. Berikut ini adalah unsur-unsur pembentuk kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu, berupa benda seperti nama orang, binatang, atau tumbuhan. Contoh, aku sebetulnya memang artis. Contoh yang lain, kamu adalah seorang pemain sepak bola, dan lain sebagainya. Subjek dalam bentuk orang ini bisa juga disebut sebagai berikut. Misalkan aku, kamu, mereka, kita, kalian, dia dalam kurung perempuan, dia dalam kurung laki-laki, dan sebagainya. Kemudian predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat merupakan kata-kata kerja. Contoh, aku sebetulnya seorang artis, dan lain sebagainya. Objek adalah suatu yang dikenal tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata, benda, pakaian, dan lain-lain. Contoh, ibu membaca berita yang sedang hangat di teras rumah. Kata keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan. Ke tempat, cara, tujuan, waktu, penyerta. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang fungsinya seperti objek, tetapi membedakannya pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh, Romeo mengendarai motor yang berwarna merah. Untuk poin yang keenam adalah kata perangkai. Unsur perangkai berfungsi merangkaikan dua unsur subjek, dua unsur predikat, atau dua unsur pelengkap di dalam sebuah kalimat.
Sebagai contohnya, kegemaranku adalah menulis dan melukis. Untuk poin yang ketujuh adalah kata penghubung. Kata penghubung berfungsi untuk menghubungkan jika perlu dua buah informasi di dalam satu kalimat. Contoh, pekerjaan itu tidak kusukai, tetapi aku memperoleh penghasilan yang besar. Untuk poin yang ke-8 adalah kata modalitas. Unsur modalitas berfungsi untuk mengubah keseluruhan arti sebuah kalimat sehingga sering disebut pewarna dalam kalimat. Contoh, ibunya memang seorang penari. Ibunya betul-betul seorang penari. Selanjutnya adalah frase. Frase adalah sekelompok kata yang tidak membentuk sebuah kalimat dan menempati salah satu janatan dalam kalimat. Contohnya, karena tidak setuju, ia terpaksa mencari jalan lain. Contoh lainnya adalah rapat akan dilanjutkan lagi sehabis makan siang. Dan yang terakhir adalah klausa. Klausa juga berbentuk kelompok kata. Klausa berbeda dengan frase karena klausa mengandung unsur-unsur subjek dan predikat, sedangkan frase tidak. Contoh, buku itu tidak jadi saya beli karena harganya mahal, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Kalau seandainya ada pertanyaan mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Semoga ya apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih.